Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo, Bapak Uskup Keuskupan Agung Purwokerto, Keuskupan Purwokerto, Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, para Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya Bapak Suryanto, adik Monsinyur Sunarko beserta keluarga, selamat pagi. Berkah dalem. Kita saat ini berduka karena ditinggalkan oleh Bapak Uskup Julianus Sunarko yang kemarin sore dipanggil Tuhan setelah beberapa hari terakhir kondisi kesehatan beliau terus menurun. Bacaan yang kita pilih hari ini mencerminkan hidup dan kerinduan Bapak Uskup Sunarko. Hidup, panggilan, setiap perutusan yang beliau emban dari serikat dan perutusan dari Bapak Suci kepada Monsinyur Sunarko sebagai Bapak Uskup Purwokerto menggemakan seruan Nabi Yesaya. Sesungguhnya inilah Allah kita, inilah Tuhan yang telah kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorai karena keselamatan yang diadakannya. Melalui hidup beliau yang sederhana, penuh ketulusan, penuh keberanian, Allah sungguh hadir dan meraja dalam hidup umat dan dalam hidup beliau. Allah mengoyakkan kain kabung dan meniadakan maut untuk seterusnya dan selamanya. Kepergian Bapak Uskup Julianus Sunarko tentu menimbulkan duka. Tetapi sebagai orang Kristiani, kita bersyukur karena beliau sekarang telah lahir dalam keabadian bersama Bapa di surga seperti yang selalu dirindukannya. Secara khusus pada kesempatan ini saya ingin menyapa umat Keuskupan Agung Purwokerto yang pasti merasa sangat kehilangan Bapak Uskup Sunarko, seorang gembala umat yang luar biasa. Beliau sangat mencintai umat Keuskupan Purwokerto. Beliau sangat memperhatikan juga formasi pendidikan para imam dan calon imam Keuskupan Purwokerto. Visi beliau, umat Keuskupan Purwokerto bersama para imamnya menghadirkan Allah yang penuh kebaikan, murah hati, dekat dengan sesama, dekat dengan umat tanpa kecuali. Selama menjadi Uskup Purwokerto, Monsinyur Sunarko bukan hanya menjadi gembala umat Katolik, tetapi beliau juga menjadi sahabat istimewa bagi teman-teman Muslim, umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen Protestan, juga para penganut kepercayaan. Melalui keahliannya menemukan titik-titik mata air, beliau menjalin persahabatan dengan banyak pemimpin pondok pesantren. Melalui hal yang sederhana ini, Bapak Uskup Sunarko membangun persahabatan lintas iman, membangun jembatan rahmat persaudaraan insani yang mendalam. Kami mendapat ucapan duka cita dari beberapa teman di Banyumas, termasuk Bapak Ahmad Tohari. Beliau menulis demikian: semasa aktif sebagai uskup, Monsinyur Sunarko senantiasa mengunjungi keluarga kami saat Hari Raya Idul Fitri dalam persahabatan dan keramahan. Kami berdoa semoga Monsinyur Julianus Sunarko diterima di sisi Allah yang penuh kasih sayang. Salam dari Ahmad Tohari dan keluarga di Banyumas. Persaudaraan insani merupakan rahmat Allah
yang beliau bagikan kepada setiap orang. Dan itu berlaku bagi semua orang dari semua lapisan umat. Monsinyur Sunarko merupakan anugerah bagi keluarga besar Mbah Suto di Klepu, anugerah bagi Serikat Yesus, anugerah bagi gereja, anugerah bagi umat, anugerah bagi Keuskupan Purwokerto. Mengikuti jejak Bunda Maria, Fiat Voluntas Tua, Bapak Uskup menghidupi hidup Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Beliau selalu penuh sukacita, optimis, tulus, dan selalu tertuju pada Allah. Hidup yang seperti itu sungguh menggerakkan banyak orang dan mengantar banyak orang bertemu Allah. Teman-teman, dalam bawaan hati, dalam tradisi Serikat Yesus disebut Ratio Conscientiae, yang terakhir tahun 2019, beliau menyampaikan refleksinya selama tinggal di Emmaus, rumah bagi para Yesuit senior. Dalam bahasa Jawa, sangat menarik. Ngopo neng Emmaus? Ngopo neng Emmaus? Untuk apa di Emmaus? Cecawis pejah untuk mempersiapkan kematian. Wonten pundi to? Lalu Monsinyur Sunarko menyampaikan pokoke nunggal karo aku. Ini dia mendengarkan Allah yang menyampaikan pada beliau, pokoke nunggal karo aku. Atimu kuwi wis sumarah. Sing nomor siji, kowe wis manunggal karo aku. Ini refleksi doa Monsinyur Sunarko. Ya. Wonten pundi to? Pokoke nunggal karo aku. Atimu wis sumarah. Sing nomor siji, yang paling penting, kowe wis manunggal karo aku. Pada situasi ini, Monsinyur mengatakan begini, aku iki cilik banget. Saya ini kecil sekali di hadapan Allah yang sudah menyatakan kamu bersatu dengan saya. Yen kowe mati, kowe cemantel ning Gusti. Yen kowe mati, kowe cemantel ning Gusti. Iso sesambungan karo sedulur. Kalau kamu mati, kamu cemantel menggantung pada Allah. Dan kamu bisa sambung dengan semua saudara. Lalu Bapak Uskup itu mohon nyuwun pejah sekeco damel karena dalam Gusti. Beliau mohon meninggal dengan damai, menyukakan hati Allah. Kemudian beliau berbagi mengenai kaul-kaul. Beliau membagikan pengalaman bagaimana sepanjang hidup beliau netepi kaul, tetap dalam kaul. Ketaatan datang minister, datang rektor, sedoyo matuk, taat pada minister dan rektor, semuanya baik. Urip wonten Emmaus matuk, kepenak tenan tekan mati. Jadi hidup di Emmaus itu bagi dia cocok sampai mati. Lalu beliau menceritakan bagaimana di Emmaus itu beliau menghayati lagi kedisiplinan sebagai Yesuit. Wungu jam 4.45, gangsal kirang seperempat, jadi bangun tidur jam 5 kurang seperempat, brevir, meditasi kontekstual lan anget. Ini yang bagi saya sangat menarik. Jadi beliau mengadakan meditasi, kontemplasi kontekstual yang hangat. Apa maksudnya? Yang nyebut Mesir, kalau dia mengkontemplasikan bagaimana Yesus mengungsi ke Mesir bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf, yang diingat adalah Indonesia. Kalau mengingat tokoh-tokoh, Santo Yusuf,
Bunda Maria, Yesus, dan orang-orang yang ditemui di sana, yang diingat adalah para bapak uskup. Jadi kontekstual sekali dan hangat meditasinya itu. Yang diingat adalah para tokoh negara, para Yesuit, dan sahabat-sahabat. Ini yang disebut oleh beliau meditasi kontekstual lan anget. Kemudian rosario, disambung misa pagi. Setelah misa selesai, rosario lagi. Jam 7 makan pagi 1 jam. Makan agak lama. Jam 8 membuka email, internet, Serayu Net, dan juga Google Group Provindo. Lalu mulai menjawab email, dan setelah itu menerima tamu sampai makan siang. Setelah makan siang, istirahat sampai jam 5 sore. Jam 5 sore bangun, brevir, vesper, makan malam, dan sembahyang dalu. Teman-teman, saya sangat terkesan dengan Bapak Uskup yang terus menghidupi disiplin diri, memeluk seluruh kaul. Kemiskinan, gesang katur kerso dalem Gusti. Tumrap bondo sedaya dipun pasrahaken serikat. Jadi, seperti itu pengayatan beliau. Beliau hanya menyisihkan sedikit untuk apa? Untuk pemakaman Mbah Suto yang waktu itu sudah berusia 104 tahun. Mbah Suto belum wafat waktu itu. Kemurnian. Gusti maringi sih. Aku merdika. Ora ana ikatan. Lajeng nyuwun sih supados anggen kula pejah wonten kamulyan dalem. Bapak Uskup, Bapak Kardinal, para romo, buder, suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih, ini pengalaman yang bagi saya sangat mendalam dan luar biasa. Menyaksikan wajah Bapak Uskup yang damai, mirip dengan Pasuryan Mbah Suto Putri, ibu dari Bapak Uskup yang dipanggil beberapa bulan yang lalu dalam usia 104 tahun. Saya merasakan syukur sangat dalam. Bapak Uskup diberi anugerah sedo kanthi sekeco wonten kamulyan dalem Gusti. Bapak Uskup sudah sampai bersatu dengan sang jalan, kebenaran, dan hidup. Sedo sekeco wonten kamulyan dalem Gusti. Pada kesempatan ini, saya mewakili Serikat Yesus Provinsi Indonesia ingin mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Kardinal, kepada para Bapak Uskup yang selama lebih dari 15 tahun menjadi sahabat beliau menggembalakan umat sebagai uskup. Terima kasih kepada seluruh umat Keuskupan Purwokerto, para imam religius, dan Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Triharsono. Terima kasih juga kepada para dokter, suster, perawat, tenaga medis, rumah sakit di Purwokerto, rumah sakit Elizabeth, rumah sakit Panti Rapih. Terima kasih kepada komunitas Santo Stanislaus Girisunta, khususnya komunitas Emmaus yang selama 4 tahun terakhir telah menjadi sahabat bagi Bapak Uskup. Terima kasih pada keluarga. Bapak terima kasih, Ibu terima kasih mewakili seluruh keluarga hadir pada peristiwa sangat penting ini. Bapak Uskup, selamat jalan. Doakan kami, para sahabatmu, para Yesuit, para imam, para uskup, para bruder, para suster, umat Purwokerto. Terima kasih untuk seluruh hidup dan kemurahan hati melayani serikat dan gereja
dengan tulus dan total. Ad Maiorem Dei Gloriam. Amin.